sini perkenalkan, nama saya Diva Lesma dengan NIM 24127 sebagai bendahara di PT Adelfa. Saya Nurul Kamalia dengan NIM 24061 sebagai sekretaris di PT Buana Adelfa. Perkenalkan, nama saya Marsudi Imam dengan NIM 24071 sebagian dari operasional dari PT Buana Adelfa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang profil dari perusahaan kami, yaitu PT Buana Adelfa yang memproduksi keripik nangka premium. Fokus pada cita rasa yang khas, nilai gizi, dan daya simpan yang tinggi menggunakan teknologi vacuum frying. Untuk selanjutnya yaitu durasi kita yaitu pada 4 periode dari bulan Mei hingga Agustus 2026. Untuk modal awalnya yaitu sejumlah 150 juta. 100% ekuitas, ini artinya modal kita dari modal sendiri. Untuk kondisi pasarnya yaitu persaingan sempurna, harga bahan baku ditentukan pasar, negosiasi harga jual terbuka. Untuk selanjutnya evolusi keputusan bisnis periode 1 hingga 4. Untuk periode yang pertama yaitu di bulan Mei untuk menguji stok dan uji pasar. Investasi awal yaitu mesin utama pada sejumlah 30,4 juta pengeluarannya dan memproduksi 346 kemasan. Fokusnya membangun kapasitas awal dan uji coba penerimaan harga. Untuk periode yang kedua yaitu tahap investasi baru. Kemasannya sejumlah 380 kemasan. Untuk fokusnya pada periode kedua ini geser ke produksi ke varian 0,1 kg untuk margin lebih tinggi, efisien bahan bakunya. Untuk periode yang ketiga, utilisasi mesin dimaksimalkan, sejumlah 622 kemasan, yaitu kenaikan 58,4%. Fokus pada periode ketiga ini yaitu merespon demand kuat dengan menaikkan harga varian kemasan besar. Untuk periode yang keempat sendiri, mesin pada batas kapasitas tertinggi, yaitu sejumlah kemasan 140 kemasan. Fokusnya pada periode tersebut yaitu strategi harga agresif atau naik hingga 125% dan pencapaian rekor laba maksimal. Yang selanjutnya yaitu analisis investasi. Jadi di perusahaan PT Buana Adelfa ini kita melakukan investasi awal sebanyak 3 alat. Yang pertama itu alat vacuum fryer dari merek Asia Indo, lalu spinner dari merek Agrowindo, lalu hand sealer dari merek Powerpack. Untuk vacuum fryer dan spinner ini memang kami sengaja menggunakan alat dengan kualitas yang lumayan tinggi karena memang dari kami sendiri ingin memproduksi keripik nangka yang berkualitas. Nah, untuk total dari investasi awal yang kami beli itu sebesar 330.416.000 sekian. Nah, keputusan ini bersifat front loading yang sangat presisi. Jadi fondasi mesin ini sukses menopang lonjakan produksi dari yang sebesar 346 kg ke 940 unit, yang dimana periode ini sangat melonjak gitu daripada periode pertama hingga ke periode keempat. Selanjutnya ada analisis operasional. Nah, di sini ada kemasan dan juga harga. Nah, untuk kemasannya sendiri ini kami di periode pertama itu memproduksi sebanyak 346 unit karena memang di periode pertama ini dari PT Buana Adelfa ingin mencari karakteristik dari pasar tersebut. Nah, setelah kami mengetahui karakteristik dari pasar sempurna tersebut, barulah kami melakukan strateginya itu kami akan terus menambah jumlah kemasan, yaitu yang dari 346 ke 380, 602 dan 940 di puncaknya itu di T4 atau bulan keempat. Lalu yang kedua di daya harga. Di daya harga pada bulan pertama itu kami mengambil harga 0,1-nya itu seharga 18.000 karena memang di awal itu harga bahan bakunya tidak terlalu mahal dan juga kami ingin
melakukan pendekatan dengan para konsumen agar produk yang kami jual itu laku habis terjual. Baru di periode kedua, ketiga, keempat ini kami melakukan kenaikan harga karena memang di bulan ketiga dan keempat ini ada kenaikan harga bahan baku juga. Namun dari periode pertama sampai keempat itu semua produk yang kita jual itu sudah laku terjual atau habis. Nah, jadi strategi penetapan harga yang agresif ini terbukti berhasil karena diimbangi oleh skala ekonomi. Nah, produksi ini naik 2,7 kali lipat, sementara seluruh produk itu tetap terserap oleh pasar. Baik, untuk analisis pembiayanya sendiri itu dalam melakukan sebuah bisnis kami itu tidak menggunakan modal dari luar ataupun eksternal. Kita menggunakan biaya modal sendiri itu sebesar 150 juta dari periode pertama sampai periode keempat, dengan ekuitas akhir di periode keempat sebesar 226 juta. Nah, untuk bebas risiko suku bunga, seluruh cash flow dari operasional dikonversi 100% menjadi laba ditahan tanpa ada kebocoran beban finansial. Untuk kemandirian ekspansinya, kas perusahaan terakumulasi hingga mencapai 195 juta, memberikan likuiditas absolut untuk investasi mandiri di periode mendatang. Nah, untuk tren kinerja keuangan bukti hypergrowth. Nah, di sini itu ada tabel penerimaan dan juga di sini ada grafik penerimaan dan juga laba bersih. Di mana untuk penerimaan di periode pertama sampai periode keempat itu semuanya itu mengalami yang namanya peningkatan. Untuk penerimaannya di periode pertama itu sebesar 19.700. Nah, untuk laba bersihnya itu sebesar 1.200. Nah, untuk periode kedua itu untuk penerimaannya sendiri itu memang menurun dari 19.700 menjadi 18.700 dengan laba bersih sebesar 2.200. Untuk periode ketiga mengalami peningkatan sebesar 39.300 untuk penerimaannya dan laba bersihnya sebesar 14.800. Dan untuk periode keempatnya sendiri itu melonjak besar dari penerimaan sebesar 97.600 dan laba bersih sebesar 56.400. Nah, kenaikan biaya bahan baku dan operasional berhasil dilampaui secara eksponensial oleh pertumbuhan penerimaan. Nah, skala ekonomi bekerja dengan sangat sempurna pada periode keempat. Selanjutnya, analisis rasio keuangan dashboard eksklusif. Yang pertama itu ada profitabilitas dengan nilai NPM 57,89%. Dengan nilai net profit margin meroket dari angka 6,22% di periode pertama. Dengan ROE mencapai 24,99%, yang artinya perusahaan ini sangat efisien dalam mencetak laba bersih. Selanjutnya, solvabilitas dengan nilai debt to asset ratio dan debt to equity ratio dengan angka di 0% karena seluruh aset ini dibiayai secara mandiri. Selanjutnya, pada likuiditas dengan nilai 195,8 juta kas, yang artinya saldo kas tersebut membesar dengan total kewajiban lancar senilai 0. Likuiditas absolutnya untuk eksekusi ekspansinya. Dan yang terakhir ada aktivitas dengan total aset turnover naik stabil dari 0,13 kali di periode pertama, yang artinya nilai inventory turnover ini berjalan sempurna karena barangnya langsung diserap habis. Untuk evaluasi dan rekomendasi ekspansi masa depan. Yang pertama ini investasi kapasitas dengan kondisi utilitas mesin pada periode keempat nyaris overload karena mencapai 15 kali hari kerja. Untuk rekomendasi, alokasikan kas internal untuk pembelian 1 unit yaitu vacuum fryer seharga 25 juta dengan menggandakan kapasitas secara instan. Dilanjut dengan skala operasional dengan kondisi permintaan pasar ini terbukti tinggi, namun produksinya mentok di 940 unit.
Rekomendasinya eskalasi target produksi secara agresif ke angka 1.200 sampai 1.500 unit per periode dengan memanfaatkan mesin baru. Dilanjut dengan mitigasi rantai pasok. Dengan kondisi harga bahan bakunya naik dari 26.000 per kilogram ke 35.000 per kilogram di periode keempat. Rekomendasinya eksekusi kontrak pasokan jangka panjang dengan petani nangka untuk mengunci dan menstabilkan harga pokok penjualannya. Dan yang terakhir itu ada kebijakan pembiayaan dengan kondisi likuiditas melimpah ruah dengan kas senilai 195,8 juta. Dengan rekomendasi mempertahankan strategi zero debt, leverage kreditur belum dibutuhkan untuk menopang fase pertumbuhan yang selanjutnya. Baik, kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari PT Buana Edelva itu ada beberapa. Yang pertama di bagian efisiensi investasi. Jadi keputusan alokasi dari PT Buana Edelva ini investasi awalnya itu 30.400.000. Nah, dieksekusi dengan presisi tinggi dan sukses menopang 4 bulan fase hypergrowth tanpa memerlukan tambahan modifikasi atau investasi mesin baru. Yang kedua yaitu skala ekonomi dan penguasaan harga. Jadi PT Buana Edelva ini sukses mengkombinasikan efisiensi biaya dan yang ketat dan keberanian taktis dalam menaikkan harga jual, membuahkan net profit margin yang besar di angka 57,89% pada periode akhir, yang artinya marginnya ini sangat besar. Lalu yang ketiga ada kemandirian finansial absolut, karena kan di modal awal itu 150 juta. Nah, dari PT kami sendiri itu tidak pernah mengambil pinjaman bank atau pinjaman ke lembaga keuangan lainnya, karena di modal 150 juta ini sudah sangat menguntungkan dan berkembang sebesar 226 juta sekian murni dari laba ditahan, dan hal ini mencetak rekor 0% ketergantungan utang eksternal. Nah, jadi PT Buana Edelva ini tidak hanya bertahan di ekosistem pasar persaingan sempurna, melainkan juga mendominasinya melalui arsitektur manajemen keuangan yang rasional, terukur dan sangat adaptif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.